Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agli Prastio, NIM 2120803032 dari kelas 2183B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek UAS saya dengan judul aplikasi sederhana manajemen kepegawaian. Langsung saja kita membuka exam. Kita jalankan Apache dan MySQL-nya. Kebetulan punya saya ini sudah saya jalankan kedua-duanya, Apache dan MySQL. Kemudian langsung saja kita membuat database pada localhost php myadmin. Di sini saya telah membuat database dengan nama data underscore pgw, di mana pada data underscore pgw terdapat 3 struktur. Yang pertama nib dengan jenis integer panjangnya 3. Yang kedua nama dengan jenis varchar panjangnya 20. Yang ketiga ada jabatan jenisnya varchar dan panjangnya 20 juga. Baiklah, selanjutnya kita langsung saja membuka aplikasi NetBeans-nya. Pada aplikasi NetBeans saya telah membuat 2 form login dan form utama, serta ada form pegawai dan form UTS atau hitung lembur kerja yang akan saya masukkan atau saya relasikan ke form utama. Selanjutnya kita langsung saja ke form login, di mana saya telah membuat desain saya sebagai berikut. Login, username dan password itu memakai label, dan inputan login itu memakai text field. Inputan password itu memakai password field, dan di bawah terdapat buton login. Di situ login tersebut memakai buton maksudnya. Pada source desainnya atau source codingannya itu terdapat 5 import. Yang pertama import java.sql.resultSet, yang kedua import java.sql.statement, yang ketiga import java.swing.joption, yang keempat import java.swing.swingUtilities, yang terakhir import java.swing.UIManager. Pada public login di situ terdapat koneksi DB pada codingannya, itu koneksi underscore DB, koneksi database. Ini adalah codingan koneksi database-nya, dimana langsung terhubung ke MySQL localhost-nya melalui string URL tersebut terdapat pada codingan. Apabila exam tidak dijalankan, maka message-nya akan tidak bisa koneksi, akan muncul tidak bisa koneksi. Kembali lagi ke form login, dimana di form login tersebut tadi terdapat button login. Button login tersebut dibuat menjadi action performed, dan apabila diklik tujuannya langsung berhubung ke form utama. Pada form login terdapat username dan password, itu bisa diinputkan pada bagiannya. Apabila password salah, maka JOption pin-nya akan muncul message password salah, dan apabila username-nya tidak sama dengan yang kita buat, maka short message JOption-nya akan muncul message user tidak bisa ditemukan. Dan apabila examnya tidak dihidupkan atau dijalankan, maka koneksi gagal. Terdapat juga foremost preset dan foremost dragged. Berikut codingannya. Lanjut kita ke form utama. Berikut desain yang telah saya buat. Terdapat 3 button. Yang kedua terdapat 2 button data pegawai dan hitung lembur, itu langsung bisa terkoneksi ke form pegawai dan UTS. Itu memakai button, dan logout itu juga memakai button. Selanjutnya PT Maju Sejahtera, alamatnya dan label dan logonya itu memakai label. Berikut codingannya. Terdapat J button action performed, itu button keluar, saya lupa menggantinya. Dan apabila kita klik keluar atau logout, maka akan muncul message yakin mau keluar, dan title itu tuh bertitel konfirmasi serta ada option yes dan no ketika kita klik. Selanjutnya J button 2 action performed itu
button pegawai tadi, data pegawai, kita masukkan new pegawai, kita relasikan, kita masukkan ke sini. Dan ada juga di button 3 itu new UTS atau hitung lembur siswa, kita masukkan juga, kita relasikan. Selanjutnya kita beralih ke form pegawai. Berikut adalah desainnya yang telah saya buat. Data pegawai PT Maju Sejahtera, NIP, nama dan jabatan itu memakai label. Di sini juga terdapat 6 buton: cari, edit, tambah, simpan, hapus, dan keluar atau CRUD. Itu juga memakai buton, dan di bawah terdapat tabel untuk outputannya. Untuk di tampilannya ke bawah itu memakai tabel. Berikut source codingannya, terdapat 4 import java.swing.jOptionPin. Yang kedua input.com.mysql.jdbc, import java.sql exception, import java.swing.table.default table. Terdapat public pegawai yang terkoneksi ke database dan refresh siswa serta btn edit. Selanjutnya terdapat private void simpan pegawai, di mana kita itu string SQL insert into to data underscore pegawai values-nya itu 3, yaitu NIP, nama, jabatan. Apabila kita klik simpan, maka akan muncul message itu JOptionPin-nya, message-nya data berhasil disimpan. Selanjutnya private void edit pegawai, di mana string SQL-nya itu update data underscore pegawai, set NIP, nama dan jabatan, where NIP, dia itu mencari NIP-nya agar bisa diedit dan tampil datanya. Setelah kita bisa langsung diedit. Itu bisa semua, mulai dari nama dan jabatannya bisa kita edit. Apabila setelah kita edit akan muncul message data berhasil diedit. Selanjutnya private void hapus pegawai, di situ kita string SQL-nya delete from data underscore pegawai, dia juga mencari NIP. Apabila kita klik hapus pegawai, maka dia masukkan NIP, akan dihapus ketika kita enter. Selanjutnya private void tampil pegawai, di mana di situ ada string SQL-nya terdapat pada codingan, bisa dilihat select from data pegawai where NIP, juga mencari NIP untuk menampilkan datanya, data pegawai. Apabila setelah kita tambahkan, maka source JOptionPin-nya, message-nya akan muncul data ditemukan. Selanjutnya public void refresh pegawai, setelah kita menginputkan data, maka data akan terrefresh dan tampil di bawah, di mana string SQL-nya terdapat select from data underscore pegawai order by NIP ASC. Berikut codingannya untuk refresh pegawai. Di situ merefresh NIP, nama dan jabatan. 3 yang di refreshnya karena kita cuma masukkan 3. Ada private void clear data, itu setelah kita simpan maka data tersebut akan terhapus atau di inputan atas itu tidak ada semua, mulai dari nama, NIP, nama dan jabatan. Terdapat btn simpan action, itu btn simpan itu kita jadikan action performed. Kita masukkan simpan pegawai dan refresh pegawai. Selanjutnya itu ada btn cari, kita bikin juga menjadi action performed. Dan itu apabila kita klik cari, maka dia akan muncul silakan masukkan NIP. Actionnya tambah itu diganti event action performed seperti ini. Dan pada btn cari tadi kita lanjutkan, kita masukkan juga tampil pegawai. Pada btn edit itu kita masukkan edit pegawai dan refresh pegawai. Pada btn tambah kita masukkan simpan pegawai, refresh pegawai, serta kita masukkan clear data. Setelah kita simpan, kita refresh dan clear data, atau data yang kita input tadi sudah tidak ada di inputan atas, sudah tampil di bawah. btn hapus, di sini kita hapus. Di sini pada saat kita klik btn hapus, maka akan muncul message masukkan NIP. Setelah itu masuk juga message yakin mau dihapus, titelnya konfirmasi, serta akan muncul optionnya itu yes dan no.
di samping, mari kita lihat ke samping, ada option yes dan no nya, dan apabila selesai maka akan muncul message lagi, data berhasil dihapus. Nah, itu optionnya yes dan no. Selanjutnya ada BTN keluar action performed. Pada BTN keluar itu kita klik button keluarnya, maka akan muncul message yakin mau keluar, detailnya itu konfirmasi. Di sini juga ada optionnya yes dan no. Selanjutnya kita beralih ke UTS atau hitung lembur, di mana ini desainnya hitung lembur, jam kerja, kelebihan kerja, upah itu memakai label, inputan jam kerja itu memakai text field, inputan kelebihan kerja itu memakai label, upah kerja itu juga memakai label, dan terdapat dua buton hapus dan buton keluar. Baiklah, langsung saja kita ke search codingannya, dimana di search codingan ini itu terdapat public void process, dimana pada public void process ini integer jam itu jam kita bekerja, ada integer lembur, dimana integer lembur itu dihitung dari jam normal kerja dikurang 8, karena jam normal kerja itu 8, jadi berapapun dia bekerja dikurang 8, maka terdapat mendapatkan integer upah. Jadi upah itu dihitung dari integer lembur itu dikali 80.000 per jamnya, atau dikali 80.000. Apabila jamnya lebih atau apabila jamnya kurang dari 8, maka upah kerja tidak terdeteksi. Selanjutnya ada public void J button action performed. Ini button keluar, saya lupa menggantinya. Akan keluar message yakin mau keluar, titelnya konfirmasi, ada juga option yes dan no. Selanjutnya ada BTN hapus. Di sini BTN hapus ini menghapus semua inputan. Setelah kita input akan dihapus mulai dari jam, lembur, dan upah. Selanjutnya TXT jam key release. Baiklah, setelah selesai kita masukkan prosesnya di TXT jam key release. Selanjutnya kita runkan project kita. Setelah kita runkan akan muncul login. Kita masukkan loginnya admin. Oh, itu salah, hanya 2 admin. Passwordnya kita masukkan sesuai yang kita masukkan. Kita klik login, akan masuk ke form utama. Di form utama terdapat data pegawai dan hitung lembur. Kita klik data pegawai. Ini data pegawai, coba kita inputkan data ya. NIP-nya itu 125, namanya itu Zu, jabatannya itu sebagai pegawai ya. Kemudian setelah itu kita klik simpan, data berhasil disimpan, yes, maka data akan tampil di bawah. Setelah itu kita cari, kita masukkan NIP yang ingin kita cari. Di sini oke, data ditemukan. Kita bisa mengedit nama dan jabatan. Misalnya kita edit itu Simba, kita edit menjadi jabatannya bos utama. Setelah itu kita klik lagi edit, data berhasil diedit, yes, maka jabatan Simba berganti menjadi bos utama. Apabila kita ingin hapus, kita masukkan NIP-nya 125, menghapus Zu, maka Zu yes, oke, maka akan terhapus. Apabila kita klik button keluar, yakin keluar, maka keluar ke prompt utama, ke prompt hitung lembur. Tadi hitung jam kerjanya itu 8. Apabila lebih dari 8 baru dihitung lembur. Apabila 8 dia belum dihitung lembur, masih normal kerja. Apabila kita inputkan 9, maka kelebihan kerja 1 jam. 1 jam itu kelebihan 1 jam itu 80.000. Jika coba kita klik 10, kita input 10, kelebihan kerja itu 2, jadi upah kerjanya itu 160, 8 dikali 2. Kita hapus, inputan hapus semua, kita keluar. Sekian, yakin keluar lagi. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.